Jumpa lagi di channel Cuancuk. Pokoknya cuan terus cuk. Mau marketnya naik, turun, datar, pokoknya cuan terus konsisten. Dan yang kali ini please banget, please jangan ada yang di skip karena ini poin per poinnya sangat penting karena yang saya ajarkan ini sangat ekstrim. Ya, tolong dicatat sangat ekstrim, boleh setuju boleh enggak, tapi di saat market turun seperti ini, saat ini tercatat Bitcoinnya turun 2% dan koin-koin yang lain yang big cap Anda bisa cek sendiri, teman-teman bisa cek sendiri minus, tapi saya hari ini bisa cuan hingga 9% dari 4 kali transaksi. Bayangin kalau 9% itu rutin dilakukan tiap hari, berarti dalam waktu 30 hari atau 1 bulan kita bisa mendapatkan return 270% atau hampir 3 kali lipat. Dan bukan tidak mungkin kalau teman-teman bisa menguasai ini dan dikembangkan dengan caranya teman-teman sendiri, bisa jadi dapat cuannya bahkan lebih jago daripada saya, lebih besar daripada saya, karena tiap orang kan punya caranya sendiri. Mari silahkan kita cek satu-satu, kita kupas satu-satu. Saya akan kupas dengan tuntas satu-satu. Kalau ada yang mungkin kurang lengkap, ada yang mungkin ditanyakan, bisa cek di bisa komen lah di bawah ini ya. Oke, jangan ada yang di skip ya, karena ini penting banget. Oke, poin pertama, jadi Bitcoin hari ini minus, tercatat sekarang sudah minus sekitar 1,9%, hampir 2% ya. Terus yang perlu dilakukan saat ini adalah kalau mau melakukan trading seperti ini adalah paling pertama lihat posisi Bitcoinnya. Tapi sebelum itu, cara pertama adalah ini saya kebetulan pakai toko kripto. Silahkan mau pakai marketplace apapun, tapi kalau buat saya paling enak toko kripto. Sebenarnya ada Binance, tapi Binance itu nggak enak ya buat istilahnya, karena di luar ngurusnya juga ribet, harus transfer segala. Kalau kayak toko kripto kan di Indonesia bisa langsung ditarik ke rekening sendiri juga, lebih enak. Jadi silahkan bisa pakai macam-macam, cuman yang kalau diusahakan yang pilihannya banyak. Contoh, kalau di toko kripto nomor 1 caranya untuk melakukan transaksi ini adalah, sebelumnya saya tunjukkan buktinya dulu. Jadi transaksi yang saya lakukan hari ini ya, jadi ini pembeliannya ada IDX BUSD jam 3 lebih 1 menit. Kita lihat lakunya di berapa. Ini average belinya di harga ini. Nah, ini lakunya di jam yang ini ya, sekitar 20 menit kemudian sudah laku di harga ini. Kalau dihitung-hitung ini sekitar keuntungannya 3,5%. 3,5, hanya 3,5%. Lanjut. 15.35 terjual di 15.59. Lagi-lagi 20 menitan, 24 menit. Lagi-lagi di IDX juga beli di 44 sekian, jual di sini. Tipis, cuman sekitar ini 2% keuntungannya. Lanjut lagi di jam 17.20 beli selo. Ini 17.22, cukup 2 menit, keuntungan 2%, laku. Lanjut lagi di jam 22.24 laku di 22.27, cukup 3 menit, keuntungan 2%. Totalnya dibuletin sekitar 9%. Itu nanti teman-teman bisa cek sendiri, ini ada nilainya, nanti bisa dikalkulasi sendiri. Dan satu lagi, bagian amount dan totalnya modal saya tutupin. Tujuannya apa? Bukan untuk apa-apa, bukan untuk gimana-gimana, tapi di sini saya mau fokus di gain, keuntungan, besaran persennya. Jadi mau berapapun modal teman-teman, persentase keuntungannya yang dipentingin di sini kan persentase keuntungan, bukan modal, karena modal tiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi di sini nggak perlu saya tunjukin modalnya, yang penting sesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing. Yang kita incar di sini keuntungan yang bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Oke, itu gambarannya, caranya saya tunjukin. Nomor 1, prinsipnya adalah di sini kita mengambil keuntungan 1-3% per transaksi. Transaksinya berapa kali? Terserah, silahkan teman-teman lakukan sendiri. Kalau dapat sinyalnya berapa kali ya udah dilakukan aja. Hari ini kebetulan saya sempatnya dan dapatnya sinyalnya hanya 4 kali, makanya dapatnya cuma 9%. Itu nomor 1 ya, rule pertama. 1-3% keuntungan per transaksi. Jangan maruk, jangan rakus, langsung di TP-kan. Itu sangat penting. Nomor 2 adalah cek apa yang mau dibeli. Di sini saya paling seneng pakai USDT untuk fiat market. Terus saya selalu volumenya saya klik
Nah, cari yang paling aktif di sini, termasuk yang berapa 10 besar aktif. Dan hindari market cap yang terlalu besar. Yang paling populer itu dihindari aja. Contoh BTC, ETH, BUSD jelas enggak, XRP, ada BNB, itu dihindari aja. Kenapa kok dihindari? Karena pergerakannya itu nggak cepet. Makanya ini keuntungan kemarin tadi saya bisa dapat keuntungan yang cepet, lumayan cepat, karena saya tidak bermain di market cap yang terlalu besar, yang gerakannya sangat teratur. Makanya contohnya tadi saya laku pertama di IDX ya. Nih, di IDEX ya, itu waktu tadi siang ini di posisi sini, di nomor 3 atau nomor 4. Nah, makanya cek yang volumenya masuk sekitar 10 besar, tapi jangan yang market cap-nya besar. Ini market cap ya. Intinya itu. Oke, itu yang poin kedua yang penting untuk sasarannya mana yang mau diambil, mana yang mau ditransaksikan. Itu poin kedua. Lanjut ke poin ketiga. Kita langsung masuk ke tadi IDEX dulu. Saya tunjukin buktinya kenapa kok bisa ambil di situ tadi jam 15 alias jam 3. Itu jam 3 itu berada di sini. Nih ya. Nih. Pas persis di bawah nih, saya ambil jam 15 nih di candle yang ini. Besarin dulu nih di sini. Kok bisa ngambil persis di bawah? Jurusnya, ini poin ketiga, jurusnya adalah dari dulu sama RSI, yang RSI, terus dari ini ada MA ini nanti teman-teman bisa atur sendiri nih. MA diatur untuk periode 5, periode 10, periode 30, periode 60. Itu MA-nya. Ini volume nggak penting, bisa dihapus saja. Volumenya bisa dihapus, memang nggak pakai. Jadi cuma ada dua macam itu aja, RSI dan MA. Terus selanjutnya main di time frame-nya ini diganti 5 menit. Jadi waktu tadi kondisinya saya geser sedikit biar jelas. Karena tadi kondisinya seperti ini di IDX, ya ini tadi kan kayak gini kebacanya. Nah, kenapa kok bisa ambil di sini? Ini saya geser lagi karena ketutup. Nah, ini poinnya di RSI. RSI itu udah pokoknya merem aja, cari yang RSI-nya di bawah 30. 30 itu garis ini. Jadi begitu di bawah 30 itu murah. Itu rule-nya udah jelas. Yang berikutnya apa? Jadi kalau misalnya sudah di bawah 30 lagi divergence, jangan lupa divergence. Jadi waktu di bawah ini saya ngelihatnya apa nih? Ini candle terbawahnya yang hijau ini, tapi di RSI ini udah naik nih. Di RSI ini udah naik ke atas gini ya. Nah, ini naik, sementara ini candlenya turun, RSI-nya naik. Tandanya apa? Ada divergence di situ. Jadi ada kemungkinan harga itu naik. Nah, makanya saya putusin ambil, hajar langsung tabrak sesuai harga market, tabrak. Jualnya di kapan? Itu tadi di 15, 24, 25, 20 menit kemudian. Jadi saya lepas di tepat persis di harga waktu dia naik di tertingginya. Memang terlihat aneh, terlalu kebetulan beli di bawah, jual di atas, tapi kenyataannya seperti itu. Saya dapat 3,5% hanya berbekal seperti itu aja, RSI, MA, terus dilihat divergence-nya. Itu RSI-nya turun, RSI-nya naik, harganya turun. Itu selalu di video-video sebelumnya waktu analisa juga selalu saya sebutkan, divergence itu sangat istilahnya sangat cukup tepat untuk menganalisa hal-hal seperti ini. Oke, jadi dari IDX yang transaksi pertama ini caranya, ini salah satu poinnya. Nanti caranya beda lagi, nanti teman-teman bisa kombinasi sendiri kalau menemukan cara yang lain, tapi sementara ini bisa dijadikan salah satu opsi. Oke, yang berikutnya order historinya IDX lagi. Nah, IDX di jam 15.35 laku di 15.59. Oke, kita lanjutin. 15.35 itu pada saat harganya turun. Nah, ini nih di sini ya. Oke, di sini 15.35 dan jualnya di 15.59, berarti di sini pas naik. Di sini juga saya dapat 2% di sini. Lah, ini gimana? Padahal RSI-nya sekarang, RSI-nya di sini di tengah.
di 47. Terus di sini naik. Nah, dilihat lagi di sini. Ini ada divergence lagi. Jadi waktu garis ini tuh, ini posisinya saya ambil di bawah ini candlenya. Ini posisinya garisnya di sini. Padahal sebelumnya ini candlenya jauh lebih di atas posisinya, tapi posisi ini sama di bawah, divergence lagi. Itu poinnya, divergence lagi, saya hajar lagi, tabrak, jedet, lakulah di sini 1%, 2%, dapat 2% di sini, langsung aja dijual, TP, dapat di sini. Divergence lagi, cara yang sama, dan RSI-nya juga di 47, itu garis tengah RSI. Jadi RSI ada 3 bagian, 30, 50, dan 70. Dimanapun pemberhentiannya, kalau mau ambil, kalau di bawah 30, kalau sudah di tengah, ini biasanya kayak gini, candlenya naik dulu, tembus, terus turun, mantul di 50. Ini ada pantulan, persis. Jadi itu cara yang kedua, sama objeknya, sama divergence-nya, hanya RSI-nya berbeda sedikit. Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah shallow. Oke, kita ke shallow. Shallow dengan USDT. Oke, ini tadi jamnya shallow jam 17.20. 17.20. Oke. 17.20, indikatornya tetap sama, RSI ya. Oke, di sini semuanya sama, yang ini dibuang dulu volumenya karena kita nggak pakai volume ya. Oke, 17.20 kita cek lagi 17.20 gimana. Nah, ini 17.20 bagus lagi kan, ambilnya bener-bener pas di bawah, RSI-nya mendekat ke 30. Kenapa kok diambil? Kasusnya bagaimana? Ini posisinya seperti yang tadi saya bilang, patokan RSI adalah 30 itu sudah orang terlalu banyak jual, oversold. Jadi 30 hajar. Di bawah ambil, lepasnya berapa? Sekali lagi targetnya 1-3%. Lah, 1-3% itu langsung dihitung atau bagaimana? Kita lihat dari MA sekali lagi. Nah, itu tadi laku hanya 2 menit. Karena pada waktu itu posisinya ini di sini lakunya. Nah, kita lihat ini di bawah garis MA. Ini garis-garis banyak 4, itu di atasnya candlestick semua. Nah, paling simple adalah ini. Besarin. Nah, ini. Jadi waktu ambil di sini, saya bener-bener cuman jual pas persis di garis batas atas. Garis batas atasnya seberapa, itu yang tak jadi nilai untuk jual. Ya di sini misalnya nih, di sini garisnya nih ya, titik pas persis ada 5,224, yaitu target jualnya. Itu pas persis, itu tadi di sekitaran 2%. Sold 2 menit. Itu yang transaksi ketiga. Transaksi keempat lanjut lagi, fill jam 22.24. Oke, fill jam 22.24. Kita hapus dulu, kita lihat RSI nya lagi, indikator RSI. Oke, terus draw ya, 22.24 di sini, 22.24 ya. Nih, nah kalau ini gimana? 22.24, RSI nya nggak di bawah, kok tetap diambil. Nah, sekali lagi kalau ini cara yang transaksi keempat, caranya juga kebetulan berbeda. Kembali ke awal, kalau BTC selalu patokannya BTC. BTC-nya gimana? Kondisinya gimana? 22.24 kita cek. Kita ambil yang 5 menit. Sekali lagi time frame-nya 5 menit. Kenapa? Karena kita mengincar transaksi cepat-cepatnya untuk mengurangi resiko kalau harga tahu-tahu naik, harga atau tahu-tahu turun. Itu yang bahaya. Kalau naik pasti naik. Nah, di 22.24 kita cek. Ya, di sini. Nah, ini di candle yang ini tak besarin. Nah, BTC-nya gimana kondisinya? Ternyata BTC-nya ini udah turun dalam.
sekali lagi tapi ternyata di BTC juga ada divergence negatif. RSI-nya naik, ini harganya turun di sini. Nah, jadinya apa? Sinyalnya bukan dari fill-nya, bukan dari ini, tapi ternyata dari BTC. Divergence negatif di time frame 5 menit BTC. Jadi kalau gitu gimana posisinya? Ya sebetulnya ini kebetulan aja saya ngambil fill. Kalau teman-teman waktu itu melihat peluang yang sama, terus ambilnya katakanlah IDX lagi atau mungkin koin yang lain, hasilnya akan sama, profit karena BTC-nya naik. Jadi semuanya, hampir semuanya pasti naik. Nah, terus kembali lagi targetnya 1-3%. Nah, 1-3%-nya itu di mana? MA. Kembali lagi ke MA. Nah, nih. Ini saya jual pas di garis kuning. Kenapa? Karena posisinya garis yang dua ini yang merah dan biru sudah berada di bawah candle. Jadi candlenya kan ini di sini nih. Ini saya ambil yang merah ini. Ini kan posisinya udah di bawah, atasnya ini ada garis apa? Kuning. Saya jualnya persis di garis yang kuning. Gitu. Kenapa kok? Makanya bisa akhirnya kesettle di harga tadi, di harga 82,3 itu harga di mana garis kuning berada. Itu. Jadi itulah fungsi dari MA. Nah, dari 4 transaksi tadi dengan berarti ada 4 cara. Semuanya sama, pakainya RSI, pakainya moving average, mau pakainya candlestick. Sudah nggak usah pakai apa-apa lagi dan terbukti 4 kali percobaan, 4 kali 100%. Apakah akan pasti benar 100%? Nggak ada yang tahu, harapannya pengennya seperti itu, tapi melalui cara yang ini harapan saya supaya dalam sebulan ke depan saya akan konsisten berusaha paling nggak 2 hari sekali akan update, tapi isinya memang akan saya lakukan transaksi per hari supaya nanti setelah 1 bulan bisa kita review hasilnya, bisa teman-teman lihat juga hasilnya berapa, keuntungannya berapa. Tapi mungkin videonya akan saya update per 2 hari. Nanti videonya akan dilihat, ada kan dari sini bisa kelihatan order history-nya, tanggalnya jelas, sejam-jamnya jelas, kalau ada kegagalan juga jelas, kecuali faktor dari amount sama totalnya itu sekali lagi saya tutup supaya itu dikembali lagi ke modal teman-teman. Teman-teman punya modal seberapa, hajar aja. Caranya seperti ini bisa bikin untung di saat market turunnya cukup dalam juga tadi, apalagi marketnya naik gitu. Ini cukup kontroversial, ini cukup ekstrim, cuman kalau dilakukan dengan tepat ya akan menghasilkan keuntungan yang amat sangat maksimal. Karena jargonnya di channel ini cuan terus, kondisi seperti apapun pokoknya cuan terus. Oke, segini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya kurang jelas, banyak yang kurang jelas, boleh komen di bawah, saya akan berusaha reply komen kalian. Dan kalau masih dirasa kurang jelas, nanti mungkin bagian-bagian mana yang mau ditanyakan saya buatin video lagi supaya biar sampai sejelas mungkin kalian semua bisa lakukan, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Oke, segini dulu, salam cuan.